Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Halo adik-adik, kembali lagi di channel YouTube-nya Bu Guru Desi. Nah, hari ini kita masih belajar pada tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup pada pembelajaran kedua. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bersama-sama. Adik kita yang satu ini, siapa namanya? Komang Nindya Suprabaningrat. Nah, bersama adik Nikomang Nindya Suprabaningrat. Siapa nama panggilannya? Mang Aba. Nah, bisa dipanggil Mang Aba. Ya adik-adik, kenapa Bu Guru mengajak Mang Aba pada pembelajaran kali ini? Karena di akhir penjelasan materi nanti akan ada Mang Aba yang mempraktekkan atau mencontohkan gerakan kombinasi berjalan dan berlari yang berkaitan pada pembelajaran hari ini. Nah, sebelum itu Bu Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, untuk mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana cara bersyukur atas karunia Tuhan. Yang ketiga, untuk mengetahui lambang sila Pancasila. Dan yang terakhir, untuk mengetahui gerak kombinasi berjalan dan berlari. Adik-adik, pada pertemuan pembelajaran yang kedua ini, Bu Guru Desi akan mengajak adik-adik untuk mengingat kembali apa saja ciri-ciri makhluk hidup. Nah, adapun ciri-ciri makhluk hidup, yang pertama adalah bernapas, yang kedua bergerak, yang ketiga berkembang biak, yang keempat tumbuh, yang kelima memerlukan makanan dan air, dan yang keenam adalah peka terhadap rangsang. Sekarang coba adik-adik amati gambar berikut. Ketiga gambar tersebut menunjukkan bahwa ada banyak makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Yang dimana makhluk hidup yang dimaksud adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan ciptaan Tuhan yang memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bernapas, bergerak, berkembang biak, tumbuh, membutuhkan makanan dan air, serta peka terhadap rangsang. Tetapi dari ketiga jenis makhluk hidup ini memiliki cara berkembang biak dan cara berpindah tempat yang berbeda-beda, serta memiliki alat pernapasan yang berbeda-beda. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernapas. Namun, setiap makhluk hidup memiliki alat pernapasan yang berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang, serangga bernapas dengan trakea, dan tumbuhan bernapas dengan stomata. Ciri-ciri yang kedua adalah makhluk hidup itu dapat bergerak. Nah, makhluk hidup dapat bergerak atau dapat berpindah tempat dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang berpindah tempat dengan menggunakan kaki, ada yang berpindah tempat dengan menggunakan sayap, ada yang berpindah tempat dengan menggunakan sirip, dan ada banyak lagi cara-cara makhluk hidup untuk berpindah tempat. Contohnya, kalau manusia bergerak atau berpindah tempat menggunakan kaki, sedangkan hewan atau binatang itu memiliki cara berpindah tempat atau bergerak yang berbeda-beda. Nah, seperti pada gambar tersebut, sudah ada gambar anjing, ada gambar bebek, kodok, tupai, kupu-kupu, kumbang, lebah, burung, ayam, itik, dan sebagainya. Nah, binatang itu memiliki cara berpindah atau bergerak yang berbeda-beda. Misalnya, kalau ayam atau itik, bebek, kodok, tupai, anjing itu berpindah tempat dengan menggunakan kakinya. Sedangkan burung, lebah, kupu-kupu, kumbang itu berpindah tempat dengan cara terbang atau menggunakan sayapnya. Kemudian misalnya contoh lain, kalau ikan. Nah, ikan berenang itu berarti dia berpindah tempat atau bergerak dengan menggunakan siripnya. Nah, masih banyak lagi ada contoh-contoh lain mengenai cara bergerak hewan. Nah, sedangkan tumbuhan
Tumbuhan dia bergerak namun tidak berpindah tempat. Nah, untuk penjelasannya nanti ada di materi selanjutnya. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah berkembang biak. Nah, setiap makhluk hidup memiliki cara berkembang biak yang berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada yang berkembang biak dengan cara bertelur, dan ada yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Kalau manusia berkembang biak dengan cara melahirkan, kalau tumbuhan berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif, sedangkan hewan ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan ada yang berkembang biak dengan cara bertelur. Berdasarkan cara perkembangbiakan hewan, dapat dikelompokkan yang pertama, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan itu contohnya sapi, kucing, kambing, dan sebagainya. Kemudian ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ini contohnya ayam, itik, ikan, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang keempat adalah tumbuh, yang dimana tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan bertambah beratnya. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima adalah memerlukan makanan dan air. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman, karena kalau tidak makan dan minum, makhluk hidup akan mati. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanannya. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanannya. Nah, begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan juga perlu makan dan air. Akan tetapi, tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri yang hasilnya merupakan bahan makanan untuk hewan dan manusia. Oleh karena itu, tumbuhan disebut penghasil makanan atau produsen. Dan ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir adalah peka terhadap rangsang. Setiap makhluk hidup memiliki kepekaan terhadap rangsang yang berbeda-beda. Contoh, kalau manusia akan menutup mata jika terkena sinar matahari atau silau. Dan hewan landak dan kaki seribu akan menggulungkan badannya jika disentuh. Begitu juga dengan daun putri malu. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Kemudian materi selanjutnya membahas tentang tumbuhan, yang dimana tumbuhan merupakan makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri sama seperti manusia dan hewan. Tumbuhan bernapas dengan menggunakan stomata atau mulut daun. Tumbuhan dapat menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis, yang dimana fotosintesis merupakan proses pengolahan makanan pada tumbuhan. Adapun bahan yang digunakan untuk membuat makanan adalah air dan karbon dioksida. Bahan-bahan diperoleh dari dalam tanah dan pengambilannya diserap tumbuhan melalui akar. Sedangkan karbon dioksida diperoleh melalui mulut daun atau stomata dan lubang kecil pada batang atau yang disebut dengan lentisel. Nah, adik-adik, jadi fotosintesis hanya terjadi pada tumbuhan yang berdaun hijau saja. Hal ini karena daun tersebut memiliki klorofil atau zat hijau daun. Klorofil diperlukan untuk proses pembuatan makanan. Kemudian, untuk menjaga tanah agar tetap subur dan dapat menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan, biasanya ditambahkan pupuk sehingga jika tanahnya subur, maka tumbuhan dapat berkembang biak dan melakukan fotosintesis dengan baik. Nah, adik-adik, untuk membuktikan bahwa tumbuhan itu bernafas, kalian bisa melakukan praktikum atau percobaan di rumah kalian masing-masing. Dengan cara, siapkan sebuah tanaman pada pot, lalu salah satu dahannya ditutup rapat dengan plastik. Kemudian, letakkan pot tersebut di tempat yang terkena sinar matahari. Nah, silakan adik-adik setelah melakukan percobaan menutup dahannya dengan plastik, kalian perhatikan bagaimana hasilnya. Apakah terdapat embun atau tidak pada plastik tersebut.
Jadi itu tadi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, perlu kalian ingat kembali bahwa semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Jadi, semua itu adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana sila pertama dilambangkan dengan bintang. Nah, lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, kita sebagai manusia harus bersyukur dan saling menghargai kepercayaan orang lain. Kemudian sila kedua Pancasila itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dan dilambangkan dengan rantai. Kemudian sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga ini dilambangkan dengan pohon beringin. Kemudian sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Kemudian, sila kelima Pancasila itu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Kemudian, kalian coba amati gambar yang ada di samping. Nah, gambar tersebut merupakan lambang negara Indonesia yang dimana merupakan Garuda Pancasila. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dimana pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian perlu kalian ketahui bahwa jumlah bulu pada leher itu terdapat 45 helai bulu. Kemudian pada sayap itu terdapat 17 helai bulu pada masing-masing sayap. Kemudian pada pangkal ekor terdapat 19 helai bulu yang berada di bawah perisai atau pada pangkal ekor. Dan yang terakhir, pada ekor itu terdapat 8 helai bulu. Jadi, kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan paling sempurna harus mampu menghargai sesama makhluk hidup karena semua makhluk hidup yang ada di sekitar kita merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Apalagi kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, pasti saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kemudian, kita juga harus mampu menjalankan sila-sila yang ada pada Pancasila karena Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Selain menghargai ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita, menjaga kesehatan tubuh juga merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Nah, ada banyak cara untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Salah satunya adalah dengan cara berolahraga. Berjalan dan berlari merupakan salah satu kegiatan olahraga sederhana yang dapat kita lakukan di rumah dan tentunya dapat menyehatkan tubuh kita. Nah, adik-adik, silakan adik-adik amati gambar yang ada di samping. Nah, pada gambar tersebut merupakan beberapa gerak kombinasi antara berjalan dan berlari. Untuk lebih lengkapnya, silakan adik-adik simak video berikut ini. Nah, tadi Bu Guru sudah menjelaskan bahwa salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan adalah menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, salah satu cara menjaga kesehatan tubuh kita adalah dengan cara berolahraga. Nah, adik-adik, kali ini Bu Guru Desi akan mengajak Mang Aba untuk mempraktekkan atau mencontohkan gerak kombinasi berjalan dan berlari. Yang dimana gerak kombinasi ini merupakan salah satu kegiatan olahraga yang bisa kalian lakukan di rumah. Nah adik-adik, sekarang Mang Aba akan mempraktekkan atau mencontohkan gerak kombinasi berjalan dan berlari
Yang pertama itu adalah berjalan ke samping kiri. Coba Mangaba bisa praktekkan. Tangannya tegap. 1, 2, 3. Nah, itu gerakan pertama, berjalan ke samping kiri. Dan yang kedua adalah gerakan berjalan ke samping kanan. Kebalikannya. Silakan Mangaba. Ya. Kemudian yang ketiga adalah gerakan berjalan ke depan. Silakan langsung dicontohkan. Nah, untuk berjalan ke depannya, tangan tidak usah dikakuin ya. Biasain aja. 1, 2, 3. Nah, begitu juga sebaliknya. Sekarang mencontohkan berjalan ke belakang. Ya. Kemudian selain gerak berjalan, ada juga gerak berlari. Nah, yang pertama adalah gerak berlari ke depan. Silakan dicontohkan. Ya. Kemudian gerak yang keenam adalah berlari ke belakang. Pandangannya tetap ke depan. Diulang. Ya. 1, 2, 3. Ya. Kemudian gerakan ketujuh adalah berlari ke samping kanan. Pandangan tetap ke depan. 1, 2, 3. Lari, bukan melangkah, lari ya. Bu Guru contohkan. 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Coba diulang lagi sekali. 1, 2, 3. Ya. Kemudian gerakan selanjutnya berlari ke samping kiri, sama seperti tadi. Dah, 1, 2, 3. Ya. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan gerak berlari belok-belok. Nah, silakan Mangaba dicontohkan. 1, 1, 2, 3. Ya. Nah, kemudian gerakan yang terakhir adalah berlari membentuk lingkaran. Nah, kali ini akan dipraktekkan oleh Mangaba. Silakan 1, 2, 3. Lagi sekali. Ya. Nah, demikian praktek gerak kombinasi berjalan dan berlari. Nah, semoga kalian bisa mempraktekkan di rumah dengan pengawasan orang tua. Mangaba, biasanya Mangaba kalau di rumah kegiatan olahraganya ngapain aja? Main sepeda, berlari, terus menari. Nah, jadi ada 3 kegiatan yang Mangaba lakukan. Yang pertama, naik sepeda, berlari, menari. Berlarinya kemana? sekitar rumah. Oh, berlari sekitar rumah. Nah, jadi adik-adik, selain kegiatan kombinasi gerak berjalan dan berlari, banyak sekali kegiatan yang bisa kalian lakukan di rumah untuk menjaga kesehatan tubuh kalian. Seperti misalnya yang dibilang sama Mangaba, yaitu menari, berlari atau berjalan kaki, dan bisa kalian lakukan kegiatan bersepeda. Nah, adik-adik, untuk pembelajaran hari ini Bu Guru akhiri dan terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan terima kasih. Supaya kalian gak ketinggalan video dari Bu Guru Desi, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye!